Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman tentang review anatomi pada otot hamstring. Ya, dimana otot hamstring ini merupakan otot yang sangat penting ya, terutama bagi kita yang punya aktivitas fisik ya, baik itu aktivitas sehari-hari maupun aktivitas olahraga. Otot ini rentan juga terjadi cedera ya. Rentan terjadi cedera saat kita berolahraga. Entah itu pada running, pada sepak bola maupun basket ataupun olahraga yang lain. Ya teman-teman, kita akan review dan ulas tentang otot hamstring. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang anatomi dari otot hamstring, di mana otot hamstring ini merupakan otot yang berada di posterior ya, tungkai bawah, superficial ya, superficial. Jadi otot hamstring sendiri ini merupakan otot besar yang terdiri dari 3 otot pendukung ya. Yang pertama adalah otot bicep femoris ya. Ini ya. Ini bicep femoris. Jadi ada 2 bicep femoris. Jadi ada bicep femoris caput longum ya, yang panjang. Kemudian ada bicep femoris caput brevis. Jadi letaknya di dalam ya. Ya, itu otot yang pertama. Kemudian yang kedua adalah otot semitendinosus ya. Ini ya, berada di sini di tengah-tengah. Setelah semitendinosus ada satu lagi bagian, yaitu otot semimembranosus, yaitu letaknya di tepi dari otot semitendinosus ya, di tepi ya, ini ya, ini dan ya di sini ini. Ya, otot hamstring sendiri ini berorigo di tuberositas ischiadicus, yaitu letaknya di dalam lapisan otot gluteus maximus ya. Ini otot gluteus maximus. Jadi kalau kita buka, ini ada otot tendon maksudnya ya. Tendon di mana menempelnya otot hamstring ya. Ya, ini adalah tuberositas ischiadicus. Jadi di dalamnya otot gluteus maximus ya. Ini adalah origo dari otot hamstring ya. Kemudian insersionya terletak pada tuberositas tibia ya, baik yang sisi lateral dan medial di sini, bagian posterior. Ya, itu otot hamstring. Otot ini bertipe fast twitch ya, fast twitch dan powerful movement. Jadi cepat bergerak tapi juga cepat capek ya, cepat lelah, dan mudah mudah memendek ya. Jadi kalau memendek otomatis mengganggu fleksibilitas dari otot hamstring tersebut ya. Jadi kalau otot hamstringnya memendek, otomatis terjadi keterbatasan dari fungsi gerak hamstring itu sendiri, yaitu geraknya adalah fleksi knee ya, fleksi lutut ya. Ya, itu tadi review anatomi otot hamstring teman-teman. Jadi di sini otot hamstring ini berfungsi sebagai deselerasi ya saat kita berjalan atau berlari ya. Deselerasi adalah lawan dari akselerasi. Jadi bisa dibilang akselerasi memulai gerakan maju ke depan. Kalau deselerasi ototnya menahan ya, menahan atau mengerem dari laju ke depan tadi ya, saat
jalan atau lari. Ya, masih berbicara otot hamstring ya. Otot hamstring ini rentan mengalami pemendekan otot maupun rentan mengalami kerobekan ya. Pemendekan sendiri ini bisa terjadi karena adaptasi jaringan ya. Contohnya kurangnya fleksibilitas yang terjadi dalam waktu lama ya, sehingga menyebabkan ototnya memendek ya. Jika diukur secara objektif, maka apabila seseorang mengalami pemendekan otot, orang tersebut tidak bisa melakukan gerak SLR kurang dari 90 derajat ya. Jadi sudah dianggap otot hamstringnya mengalami pemendekan. Apabila terjadi pemendekan terus-menerus pada aktivitas olahraga, ini akan menyebabkan terjadinya imbalance muscle ya. Imbalance muscle ini merupakan salah satu penyebab juga terjadinya cedera, bisa terjadinya strain hamstring ya. Jadi beban pada otot hamstring ini lebih berat dibanding dengan otot antagonisnya, yaitu otot quadriceps yang berada di sisi anterior ya. Imbalance merupakan selain penyebab dari strain hamstring, itu bisa juga berpengaruh pada cedera yang lain. Contohnya cedera ACL ya. ACL yaitu ligamen pada lutut, itu bisa terjadi oleh karena imbalance muscle dari otot hamstring ya. Itu tadi sekilas penjelasan mengenai anatomi tentang otot hamstring ya. Sekian dulu anatomi review dari otot hamstring. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.